Selamat pagi Bapak Munasib dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi mengenai politik dan strategi nasional. Kelompok 4 yang beranggotakan Indah Maulidina, Misrina Amatul, Susi Ada, Sofia Isnisyanti, Claudia Asa, Sikrika, Zazim Fatiha, Jessica Natania, Kayla Sinta, Yohana Kristiawati, Andi Aulia, Lorinda Beta, dan Afra Bayatun. Yang pertama, penjelasan mengenai pengertian politik. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani politea, yakni polis dan theia, di mana polis memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, sedangkan theia memiliki arti urusan, yang jika diambil dalam bahasa Indonesia, politik memiliki arti kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Selanjutnya mengenai sistem politik. Menurut David Ibsen, sistem politik adalah kesatuan kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing. Dalam sistem politik, masyarakat merupakan konsep induk, sebab sistem politik merupakan salah satu struktur yang membangun masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri sistem politik, itu ada 4. Yang pertama, unit-unit yang membentuk sistem itu dan luasnya batas-batas pengaruh sistem itu. Yang kedua, ada input dan output dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat atau output dan proses pembuatan keputusan atau input dalam sistem tersebut. Yang ketiga, jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem tersebut. Dan yang keempat, tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Selanjutnya ada variabel-variabel dalam sistem politik. Itu ada 5. Yang pertama, struktur sama dengan lembaga politik yang memiliki asas untuk menjalankan fungsi sistem politik. Yang kedua, norma sama dengan peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hubungan antara pelaku dengan sistem politik. Yang ketiga, ada nilai sama dengan hasil utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur pada setiap sistem politik. Yang keempat, output dan input adalah dua fungsi dalam sistem politik yang memiliki keterkaitan yang erat. Dan yang kelima, pada tujuan sistem politik terdapat pembukaan konstitusi suatu negara. Kemudian selanjutnya adalah mengenai struktur politik. Yang pertama yaitu mengenai definisi struktur politik. Struktur politik terdiri dari dua kata, yaitu struktur yang berarti badan atau organisasi, dan politik yang berarti urusan negara. Menurut Cahya Anggara, struktur politik adalah alokasi dari nilai-nilai yang bersifat kognitif dan dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Sedangkan pengertian struktur politik secara umum artinya adalah badan atau organisasi yang berkaitan dengan urusan negara. Fungsi suprastruktur. Yang pertama yaitu lawmaking dengan fungsi membuat UU yang diperankan oleh badan legislatif. Selanjutnya, law application dengan fungsi melaksanakan UU yang diperankan oleh pemerintah, eksekutif, dan jajarannya. Yang terakhir yaitu law education dengan fungsi mengadili pelaksanaan, pemerannya yaitu Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya yaitu sifat suprastruktur dalam iklim demokratis yang dibagi menjadi dua, yaitu struktur formal dan struktur informal. Struktur formal adalah mesin politik yang digunakan untuk memecahkan masalah, menentukan, memutuskan, dan melaksanakan keputusan yang bersifat mengikat masyarakat. Sedangkan struktur informal adalah struktur yang digunakan untuk memengaruhi cara kerja aparat negara untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversikan tuntunan, dukungan, dan masalah yang berkaitan dengan kepentingan umum. Selanjutnya adalah fungsi infrastruktur. Yang pertama yaitu pendidikan politik, yang kedua kepentingan, ketiga kelompok penekan, keempat rekrutmen politik, dan yang kelima komunikasi politik. Berikutnya adalah komunikasi politik. Yang pertama, pengertian. Istilah komunikasi ditandai dari karya buku The Politics of the Development Areas yang ditulis oleh Gabriel Almond pada tahun 1960.
Gabriel Almond menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Menurut Michael Shotson pada tahun 1997, komunikasi politik merupakan penyampaian pesan yang memiliki atau setidaknya mempunyai efek pada persebaran atau penggunaan kekuatan di masyarakat atau perilaku yang mengarah pada kekuasaan itu. Jadi, komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan berbagai pesan politik dan para aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik dapat dilihat dari dua arah. Yang pertama, bagaimana institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan politik kepada publik. Yang kedua, bagaimana infrastruktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur. Selain itu, di dalam komunikasi politik terdapat beberapa unsur. Yang pertama, komunikator politik, kedua, pesan politik, ketiga, saluran atau media politik, keempat, penerima pesan politik, dan kelima, efek atau pengaruh. Selanjutnya adalah budaya politik. Budaya politik yaitu perilaku individu yang memiliki orientasi terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Menurut Samuel Baer, budaya politik berkaitan dengan nilai keyakinan, sikap, serta emosi tentang cara pemerintahan yang harus dilakukan yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya ada strategi nasional. Pengertian, strategi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti the art of general yang dalam peperangan diartikan sebagai seni seorang panglima. Carl von Clausewitz 1780-1831 mendefinisikan bahwa strategi nasional adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang itu sendiri merupakan bagian dari kelanjutan politik. Secara umum, strategi berarti suatu cara bagaimana untuk mendapatkan kemenangan dan atau tujuan yang diinginkan. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional di Indonesia disusun berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden atau mandataris MPR dan dibantu oleh para menteri yang dipilih sesuai dengan bidangnya serta hak prerogatif Presiden. Presiden berperan untuk merancang program dan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh menteri yang ditunjuk. Program-program yang konkret ini disebut sebagai sasaran nasional. Masyarakat memiliki peran besar dalam mengontrol berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh para pejabat politik untuk mengontrol jalannya politik dan strategi nasional, yang tentunya sudah ditetapkan oleh MPR dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Presiden. Alasan perkembangan masyarakat madani yaitu 1. Adanya peran masyarakat di berbagai bidang yang semakin aktif dan terlibat langsung. Yang kedua, semakin terbuka dan kritis dalam mengontrol berbagai kebijakan. Yang ketiga, masyarakat semakin terbuka akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, kemampuan dalam menentukan sikap dan pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang terakhir atau yang kelima, pemahaman semakin pintar dikarenakan tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Yang pertama ada Dari berbagai slide yang sudah kami jelaskan tadi, kami menyimpulkan bahwa politik terdiri dari suatu sistem yang terdiri dari asas, prinsip, keadaan, jalan, cara serta alat untuk mencapai tujuan tertentu yang dikehendaki. Komunikasi politik terdiri dari dua arah, yaitu bagaimana institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan politik kepada publik dan bagaimana infrastruktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur. Strategi tersebut memiliki 5 unsur.
untuk dapat terlaksana dengan baik, seperti arena, pemasaran, penyaluran, dan distribusi, keadaan atau sarana pembeda rencana pemikiran ekonomi. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.